Keraguan publik akan pengungkapan kasus pembunuhan Vina ini sudah tergambar lewat media sosial yang ramai dibicarakan, termasuk keraguan soal sosok Peggy yang sebenarnya apakah benar ia adalah pelaku dari pembunuhan ini. Itulah kemudian juga keraguan disampaikan oleh pihak keluarga dari Peggy. Nah, kita sudah bergabung bersama kuasa hukum dari Peggy, Ibu Sugianti. Selamat pagi, Bu Sugianti. Kita tahu bahwa pihak Peggy ini akan mengajukan pra-peradilan. Nah, apa kemudian yang sudah disiapkan? Apakah ada bukti-bukti kuat yang bisa untuk menguji keyakinan dari para penyidik bahwa Peggy memang merupakan dalang dari pembunuhan tersebut? Ini adalah kita masih karena ini pidana, kita masih praduga tak bersalah. Tentunya kita sudah menyiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang memang akan menguatkan Peggy adalah bukan pelakunya, karena memang saat itu Peggy tidak berada di tempat pada saat kejadian di tanggal 27 Agustus 2016, dan kami sebagai tim kuasa hukum dari Peggy yakin bahwa itu adalah bukan Peggy yang dimaksud atau Egy yang sebelumnya tersebar atas nama Egy yang dimaksud oleh pihak kepolisian, karena memang kita pun yakin kalau memang polisi saat itu menduga Peggy Setiawan itu adalah pelakunya setelah penggeledahan dilakukan di tahun 2016, kenapa Peggy tidak dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diperiksa, karena Peggy tidak melarikan diri, dia hanya bekerja saat itu sedang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Ibu Yanti, apakah memang hanya saksi-saksi yang Ibu pegang begitu ya? Apakah juga ada bukti-bukti lainnya? Dan kemarin hasil dari keterangan adik Peggy ini seperti apa? Apa yang didalami oleh pihak kepolisian? Tentunya ada bukti-bukti lain yang memang akan nanti kita sampaikan di persidangan, dan kalaupun polisi sudah mendengar bahwa kita akan mengajukan pra-peradilan, mereka memaksakan diri untuk mengajukan berkas P21 sampai P21, kita tetap akan berjuang di sisi yang menguatkan bahwa Peggy tidak bersalah. Ya, hasil kemarin penyelidikan atau kehadiran dari adik Peggy ini seperti apa? Apa yang didalami oleh pihak kepolisian, Bu? Adik Peggy hanya menerangkan apa yang dia ketahui, karena saat itu dia masih berumur 12 tahun, masih di bawah umur, dan dia mengatakan bahwa saat kejadian memang kakaknya Peggy Setiawan sedang berada di Bandung dan bekerja sebagai buruh bangunan sejak tanggal 30 Juli 2000 Desember 2016. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain mungkin hanya pertanyaan-pertanyaan umum saja. Oke, nah salah satu juga yang menjadi keyakinan polisi bahwa ada upaya mengubah identitas, Bu, dari Peggy ini menjadi Robi Irawan ya kalau tidak salah. Nah, kenapa kemudian Peggy mengubah identitas itu? Ini kan jadi kemudian menambah kecurigaan terhadap Peggy. Robi Irawan itu sebenarnya adiknya Peggy. Memang di dalam kartu keluarga itu tercatat ada Peggy Setiawan, ada juga Robi Irawan. Jadi Peggy tidak pernah merubah identitas apapun, karena sesuai dengan KTP itu namanya atas Peggy Setiawan. Begitupun dalam kartu keluarga, ijazah dan rapot yang disita oleh pihak kepolisian itu tidak ada perubahan nama, tetap Peggy Setiawan. Identitas itu kan KTP dan KK, jadi tidak ada perubahan di dalam KTP maupun KK atas nama Robi Setiawan. Robi Setiawan itu adalah adik Peggy Setiawan. Peggy, ya. Oke, saya mau bergeser ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, apa temuan terbaru dari Kompolnas dan apa hasil dari kemarin pertemuan dengan Kapolri terkait kasus ini, Pak? Terima kasih, Mbak Rate. Jadi kemarin dari Kompolnas, salah satu komisioner kami, Pak Yusuf Hasim, sudah ke Polda Jabar, diterima langsung oleh Kapolda, Irwasda, Ditreskrim penyidik saat itu, dan penyidik sekarang. Jadi lengkap, karena ini bersama Kapolda berarti ya? Dengan Kapolda, karena ini kewenangan di Polda Jabar, karena ini kewenangannya Kompolnas, sehingga kita dengan Polri. Tetapi sebelum saya jelaskan, saya ingin komentar sedikit bahwa begini, mengapa ini menjadi ramai dan Kompolnas akhirnya turun tangan dan memberikan reaksi sebagai kasus menonjol. Era 2016-2024 kan berbeda. Ya, kemudian
waktu itu yang namanya medsos belum semeriah sekarang. Iya. Belum semasif sekarang ya. Sehingga sekarang ini yang kita hadapi itu sudah ada dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Iya. Di dua dunia itu ada beberapa agenda. Ada agenda institusi, agenda polisi yaitu penyidikan, ada agenda publik, ada agenda media. Ini kan bercampur jadi satu sehingga semua spekulasi muncul. Yeah. Itulah yang kemudian kami Komponas banyak telepon, banyak surat, banyak WA. Nah, akhirnya kami putuskan bersurat ke sana, tapi dari pihak Polda ingin menjelaskan kalau lewat surat kurang leluasa. Akhirnya kami datang ke sana. Kemarin secara resmi kami datang, kemudian ada penjelasan resmi. Jadi intinya bahwa Kapolri atensi betul kasus ini. Ya hari telepon dengan Pak Kapolda. Kemudian yang kedua, temuan kami 3 orang itu tidak dihilangkan, yang 2 orang ini DPO itu, tetapi memang dalam temuan dalam penyidikan yang sekarang ini, yang 2 ini ada datanya tapi nggak ada orangnya. Jadi hanya Kok bisa kan di amar putusan kan ada 3 DPO, Pak? Begini ceritanya, ini kan waktu itu 11 tersangka. Itu masuk ke pengadilan. Di pengadilan mereka cabut BAP semua. Tetapi kemudian yang di pengadilan kan jadi 8 orang. 7 orang sudah diputus hukuman seumur hidup. Kemudian yang 1 karena di bawah umur 8 tahun. Tahun dulu dia sudah keluar dari LP. Nah kemudian yang mereka ini banding kasasi dan sudah ingkrah tetap seumur hidup. Artinya putusan pengadilan ini ingkrah. Nah, dan di dalam risalah MA itu ada 3 DPO ini, sehingga sebenarnya kasus ini nggak dibuka kembali, kasus ini belum kelar. Belum tuntas ya. Ada kemudian film Vina sebelum 7 hari. Ya. Jadi muncul lah film itu katanya berdasarkan fakta. Jadi rame lagi, dibuka lagi. Lalu kan ini gimana polisi? Dulu bilang 3 DPO dan diyakinkan di pengadilan, sekarang nggak ada. Lalu dilakukan penyidikan ulang, dipanggil lagi mereka yang di LP di Cirebon kan dipanggil ke Bandung. Ditanya satu-satu, menggambarkan dulu bagaimana ceritanya. Dari 3 itu yang nama itu 3 nama itu ada Peggy, ada Doni, ada Andi ya. Itu yang 2 ini nggak jelas orangnya. Maka kemudian polisi meyakini 1 ini dengan bukti yang ada. Kami Komponas harus menghormati keyakinan penyidik. Soal benar atau tidak, saya kira nanti pra-peradilan dan pengadilan yang menguji. Tapi itu kami yakini. Tapi kami kemarin menyarankan baru secara lisan dan secara resmi akan kami, biasanya Komponas kalau sudah ada itu, Pak Yusuf kembali kemudian paparan ke kita, lalu kita berikan rekomendasi. Salah satu rekomendasi kita, walaupun 2 itu belum jelas, tapi tetap dicari bukti-bukti lain sampai nanti proses pengadilan. Tapi dari hasil perbincangan kemarin, bertemu dengan Pak Kapolri dan lain sebagainya, ditemukan ada penyimpangan nggak Pak dalam penyidikan ini, dalam pengusutan kasus ini? Jadi begini, kami kan pada posisi sebagai pengawas fungsional kepolisian, tentu kami tidak hanya bicara soal kasus tapi juga prosedur. Ya, ada diskusi cukup panjang, tetapi keputusan dari Kapolda akan dilakukan audit internal. Karena audit internal tentu di sana kan dicek saat itu apakah SPO-nya benar, apakah ada miskonduksi dan sebagainya. Karena ini masih audit internal dan perlu ada pendalaman klarifikasi, tentu belum bisa kita ekspos. Sudah berlangsung auditnya atau sudah berlangsung, dan biasanya kan harus ada konfirmasi kan, misalkan penjelasan konfirmasi dicek dan sebagainya. Dan saya kira itu kita serahkan aja kepada Polda dulu, nanti pasti ada penjelasan.